Hai para pecinta bola, selamat datang di saluran kami. Di sini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini. Tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. Mantan gelandang Real Madrid Toni Kroos sebut Barcelona punya cara berbeda di bawah asuhan pelatih Hansi Flick dibanding Real Madrid. Jadi apakah itu menjadi kunci kesuksesan Barcelona musim ini? Yaps, seperti Anda tahu Hansi Flick sukses membawa Barcelona meraih berbagai gelar musim ini, di mana pelatih top asal Jerman itu langsung mempersembahkan treble domestik, La Liga, Copa del Rey, Piala Super Spanyol untuk Barcelona di musim pertamanya. Tak hanya itu, dia juga berhasil membawa Barcelona melangkah ke semifinal Liga Champions. Prestasi ini jelas bukan sesuatu yang biasa, apalagi di musim pertama, jadi pasti ada kunci kesuksesannya. Nah, menurut Kroos, Hansi Flick punya kedisiplinan yang luar biasa daripada Real Madrid. Begini katanya, terlambat, melainkan juga pelatih. Tapi di bawah pelatih Hansi Flick, beberapa pemain pernah dicoret dari skuad karena terlambat 3 menit untuk rapat. Itu juga terjadi beberapa kali di Barcelona, karena filosofinya berbeda, ucap gelandang top Jerman itu. Tapi di Real Madrid, kami akan menertawakannya seringkali. Kami bahkan tidak tahu siapa yang terlambat, pemain atau pelatih. Mentalitasnya sangat berbeda dengan tidak membiarkan seseorang bermain karena terlambat 5 menit untuk rapat tim. Namun, keduanya punya cara sendiri, cuman filosofinya saja yang berbeda. Bisa dibilang itu karakter khas orang Jerman, jelas Toni Kroos seperti dikutip beIN Sports. Hansi Flick tolak niat baik Pep Guardiola demi Barcelona? Apa yang terjadi mari kita bahas. Yaps, Pep Guardiola memang tidak menjalani musim yang baik bersama Manchester City musim ini. Selain berhasil mengamankan tiket Liga Champions, kalah memalukan dari Crystal Palace di final Piala FA membuat Pep Guardiola ingin merombak besar-besaran skuad Manchester City, dan salah satu nama yang akan masuk daftar itu adalah Jack Grealish, di mana Pep Guardiola ingin menjual pemain yang dibeli 100 juta pounds itu. Nah, menariknya Pep Guardiola sempat menawarkan Grealish ke klub lamanya yakni Barcelona. Value yang diajukan oleh Pep Guardiola berada di angka 40 juta euro atau kisaran 34 juta pounds. Harga ini tergolong sangat murah mengingat harga beli Manchester City 100 juta pounds. Namun, pelatih baru Barcelona Hansi Flick menolak tegas untuk mendatangkan Grealish, soalnya dia menganggap Grealish tidak sesuai dengan proyek yang ingin dia bangun bersama Barcelona. Selain itu, gaji yang tinggi juga menjadi penghalang besar bagi Grealish untuk berlabuh ke Barcelona, karena gaji Grealish mencapai 663 miliar rupiah per pekan. Kesepakatan bisa saja terjadi tapi dengan opsi pinjaman, dengan Manchester City bersedia menanggung sebagian gaji. Namun, sejauh ini tak ada peluang untuk Grealish berlabuh ke Barcelona. Kalah telak dari Jepang, pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert langsung beralasan karena skuad Timnas Indonesia. Yaps, seperti kita tahu Timnas Indonesia kalah 0-6 saat menjalani laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Namun, perlu kita tahu ini bukan kekalahan perdana Timnas Indonesia atas Jepang, di mana saat Jepang bertamu ke markas Timnas Indonesia sebelumnya, mereka juga berhasil membantai Timnas Indonesia 0-4, dan karena 2 kali mengalami kekalahan, Patrick Kluivert melihat sesuatu yang berbeda antara Timnas Indonesia dan Jepang. Ya, kita semua tahu Jepang merupakan tim yang sangat kuat di Asia. Bahkan, Jepang dapat dikatakan tim Asia terkuat saat ini. Jadi, menurut Patrick Kluivert wajar saja Timnas Indonesia kalah telak. Karena perbedaan level, begini kata Patrick Kluivert. Ya, memang benar dalam beberapa menit saya berpikir kami baik-baik saja. Tapi mereka tim Jepang, saya juga mengatakannya kemarin, mereka tim yang memiliki banyak kualitas dan sudah level Piala Dunia, ucap Patrick Kluivert. Secara individu dan kolektif, mereka tim yang hebat, apalagi yang bisa saya katakan? Tentu saja saya sangat kecewa dengan hasilnya, tetapi karena kekalahan ini kami perlu belajar dari situasi ini. Saya pikir ini adalah momen pembelajaran yang sangat penting secara individu, sebagai pelatih, tetapi juga sebagai tim. Kami perlu belajar dari situasi ini, jelas Patrick Kluivert. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa guys.